Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan di sini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir, modeling dan lain-lain tentang ini machine learning saya, yaitu dengan judul deteksi scam SMS menggunakan convolutional neural network untuk mencegah penipuan pada pesan singkat. Oke, ini dimulai dari latar belakang kami dan latar belakang saya dan teman-teman saya untuk meneliti ini, yaitu karena SMS banyak yang digunain saat ini, terus kayak banyak pesan-pesan yang mungkin waktu kalian baca tuh itu kayak kalian mikir bahwa itu tuh penipuan gitu. Nah, dengan adanya penelitian ini, kita tuh mau cari tahu nih cara analisis SMS-nya gimana. Jadi kayak kita bikin model yang kita training sesuai dengan SMS yang kita dapatkan. Terus bagaimana bisa model tersebut menebak ini SMS-nya penipuan atau tidak. Nah, oke. Itu dari latar belakang kami melakukan penelitian ini. Terus kira-kira apa masalahnya yang sekiranya kita dapatkan gitu. Pertama, bagaimana mengidentifikasi karakteristik dan pola umum pada SMS penipuan. Terus apa aja fiturnya yang bisa bedain SMS penipuan dan yang bukan penipuan. Terus ini bagaimana kinerja algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi kira bisa presisi atau enggak gitu. Nah, ini juga algoritma pembelajaran mesin mana yang paling efektif. Jadi karena mungkin kita menggunakan CNN, jadi mungkin dia kita berpendapat bahwa itu lebih efektif. Terus berapa efektif sistem otomatis ini mengurangi penipuan? Tentu dengan membuat sistem ini kita bertujuan juga untuk mengurangi jumlah penipuan dan bagaimana cara membangun aplikasinya dan seberapa efektif untuk mengurangi penipuan. Nah, dari rumusan masalah yang tadi tentu kita mendapatkan tujuan nih. Tujuan kita pertama yaitu dapat identifikasi pola sama karakteristik SMS-nya. Terus bisa mengembangkan fitur-fitur yang untuk bedain SMS penipuan sama enggak, untuk evaluasi kinerja algoritma, untuk membangun sistem deteksi otomatis, untuk membangun aplikasi user friendly gampang digunakan. Jadi kalau ada yang mau menggunakan aplikasinya mau digunakan untuk mengecek pesan, jadi user friendly gitu, tinggal penggunaannya tinggal gampang aja. Dan menilai efektivitas sistem dalam deteksi otomatisnya dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan pengguna terhadap layanan elektronik, khususnya di sini tuh SMS spesifiknya yang sesuai dengan kita bahas. Nah, batasan penelitian ini yang kita dapatkan itu data jumlah 1700 itu dapat dari teman saya di tim kami. Dia mengumpulkan SMS dari temannya, dari SMS-nya sendiri, dan jadikan satu. Lalu kita mendapat sekitar 5000 data dari Kaggle yang berbahasa Inggris, dan tentunya nanti akan jelaskan apa saja yang kita lakukan dengan datanya. Terus ini ada 2 atribut, yaitu pesannya dan kategorinya. Kategorinya cukup 2, yaitu penipuan dan bukan penipuan. Dan algoritmanya sesuai yang saya sebutkan tadi, menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Lalu
di penelitian ini kita menggunakan softwarenya yaitu Google Chrome untuk membuka Google Colab-nya dan Kaggle untuk mencari datanya. Dan nah ini datasetnya, yaitu ini ada 6.715 baris dan 2 kolom, dan ini penyebaran datanya. Yang 0 itu untuk bukan penipuan dan 1 itu untuk penipuan. Ini kita menggunakan ini processingnya menggunakan ya text cleaning, lemmatisasi, stopword, dan oversampling. Itu nanti akan dijelaskan di codingannya. Dan ya ini keterbatasannya yaitu kurang pesan. Jadi walaupun kami mendapatkan 6.700, tapi kami merasa kurang kalau sebenarnya ini butuh lebih banyak lagi untuk di training agar modelnya lebih presisi gitu. Dan tantangannya itu awalnya data dari Kaggle itu bahasa Inggris, tapi data yang teman kami kumpulkan itu berbahasa Indonesia, jadi kita harus tekan bahasanya untuk dianalisa nanti. Dan ini datanya imbalance, yang seperti yang kalian lihat tadi, ping lebih banyak, itu yang SMS yang bukan penipuannya lebih banyak daripada yang penipuannya. Mungkin itu saja kalau dari laporannya. Kita masuk ke datasetnya dulu. Ini datasetnya ya tadi dalam bentuk CSV. Jadi ini ada pesan-pesannya, dan ini ada label kategorinya. HEM itu untuk bukan penipuan, dan ini spam. Jadi awalnya datanya itu untuk menebak spam, tapi ya karena dari analisa kami datanya mirip-mirip, jadi ya ini bisa digunakan untuk scam juga. Jadi ya ini HEM untuk yang bukan penipuan dan scam untuk yang penipuan. Nah itu saja. Ini datanya berjumlah 6.715, 2 kolom, dan kita langsung masuk ke modelingnya. Seperti biasa, kita import apa yang kita butuhkan, import datanya. Dan pertama kita visualisasi datanya. Nah ini sangat imbalance, sangat tidak imbang. Dan nah pertama kita lemmatisasi datanya. Apa itu lemmatisasi? Lemmatisasi itu kayak ini, kita mencari kata dasar dari suatu kata. Misalnya dimakan, kita menghilangkan di sama makannya, jadi makan saja, dan itu akan mempermudah algoritmanya untuk analisa dan memperbaiki hasil nanti di evaluasinya. Ini dan selain kita lemmatisasi, kita lakukan, jadi semua teksnya itu dibuat lowercase, dibuat huruf kecil, terus remove number, jadi sisa cuma angka aja. Remove punctuation, menghapus tanda baca. Stopword, menghapus stopword itu seperti di, dan, atau, jadi yang sekiranya kurang penting untuk dianalisa gitu. Lalu remove extra white space, jadi spasi-spasi yang ekstra yang tidak diperlukan akan dihapus. Terus ini ya lemmatisasi, menghapus kata imbuhan, mungkin bahasanya seperti itu. Terus ya, nah kita visualisasi data lagi, kita training menggunakan pertama kita menggunakan Naive Bayes, Gaussian Naive Bayes, dan kita mendapatkan akurasinya 0,83. jadi sebenarnya ini bagus, cuma
karena ini masih awal, kita masih bisa meningkatkan akurasinya. Jadi nah, ada teknik untuk mengatasi data imbalance namanya oversampling. Jadi di oversampling ini kita membuat datanya yang kita training nanti imbang, jadi tidak imbalance. Ini jadi data yang udah di oversampling terus dipredik menggunakan FBS masih ya, relatif sama 83%, dan tentunya dengan oversample mempunyai beberapa algoritma. Ini ada SMOTE, K-min SMOTE, ada SIN, SVM SMOTE, K-min lanjut ke borderline SMOTE. Nah, lalu kita coba satu-satu ya. Ada random oversample juga. Jadi kalau kita gunakan nih datanya yang random oversampler, terus kita masukkan model, terus ini dihitung 82. Jadi gini, maaf kurang jelas. Jadi kita pilih nih model untuk oversample-nya. Nah, jadi data yang imbalance di oversample, jadi kan datanya balance. Nah, data yang balance ini dicek akurasinya menggunakan Gaussian FBS. Jadi semua teknik oversample di sini itu tuh digunakan untuk oversamplingnya saja, tapi setelah di analisa itu menggunakan Gaussian FBS. Nah, ini menggunakan random oversampler dengan perpaduan dengan Gaussian FBS menghasilkan akurasinya 82%, dan waktu saya menggunakan SMOTE dengan Gaussian FBS akurasinya 85%, menggunakan nada SIN dan FBS akurasinya 83%, menggunakan K-min SMOTE dan Gaussian FBS menghasilkan 85%, borderline SMOTE menghasilkan 85%, dan SVM SMOTE menghasilkan 83%. Nah, ini ada hasil akurasinya nih. Jadi saya jadi satu untuk saya analisa kira-kira saya mau menggunakan yang mana. Nah, di sini terlihat saya akan menggunakan yang SMOTE karena ini lebih bagus hasil akurasinya. Ini saya menggunakan borderline SMOTE ya. Ini relatif sama, tapi ya saya menggunakan borderline SMOTE. Terus oke, kita mulai karena tadi sebelum menyentuh CNN-nya kita hanya menyentuh Gaussian FBS, terus teknik oversamplernya, terus visualisasi datanya. Nah, ini kita mulai ke CNN-nya. Jadi di CNN ini ada ya seperti biasa kita training. Terus ada vectorizer ini digunakan untuk agar model CNN nanti learning datanya lebih mudah. Jadi kita transform training datanya ke vectorize, dan ini ada banyak algoritma untuk vectorize ya. Jadi saya di sini menggunakan TF-ID vectorizer, dan teman saya yang menggunakan algoritma beda tapi saya lupa prosesnya, dan ya kita memiliki hasil yang beda pada akhirnya. Tapi di sini saya menggunakan TF-ID vectorizer. Nah, ya seperti biasa. Terus kita masukkan vectorizer, kita oversampler menggunakan borderline SMOTE,
Terus ini ada tokenizer juga. Tokenizer itu kayak jadi kata-kata itu dibuat nomor unik gitu. Jadi ya, ya tujuannya tetap sama, untuk mempermudah modelnya mempelajari pesan-pesannya gitu. Terus ya ini kita mulai prediksi datanya. Ini kita menggunakan CNN dengan ini epochnya hanya 5 kali, dan ini kita mendapatkan akurasi skor. Jadi setelah kita oversample, setelah kita bersihkan, setelah kita vectorizer, setelah kita tokenizer dan masukkan ke model CNN dengan epoch 5, kita mendapatkan hasil akurasi yang cukup baik, yaitu 95%. Sedangkan teman saya yang menggunakan algoritma vectorizer oversampler berbeda mendapatkan hasil 96%. Ya mungkin ini berbeda dikit, tapi ya gitu caranya. Jadi kalian gunakan sesuai keperluan data kalian. Jadi ya lebih bagus yang mana, kalian harus coba. Ya itu aja untuk ininya, untuk modelingnya. Kita ke deployment web aplikasinya. Jadi ini kita menggunakan Streamlit, dan seperti biasa import apa yang kita butuhkan, dan sesuai dengan proposal tujuan kita yaitu user friendly. Bagaimana kita membuat user friendly, yaitu di tampilannya tuh hanya ada untuk input pesan yang kalian dapatkan nih. Jadi kalian input aja pesan yang kalian dapatkan. Nah, nanti keluar hasilnya kayak ini pesan asli atau pesan penipuan gitu. Ini ini webnya menggunakan source code-nya teman saya. Jadi dia pernah membuat project yang hampir sama, dan dia menggunakan web Streamlit-nya kembali, sehingga ya ini bukan saya, bukan bagian web dari saya, jadi saya tidak bisa berbicara banyak ya. Tapi itu tujuan kita, karena kita ingin friendly untuk user dan tampilannya hanya yang sederhana aja, tidak terlalu complicated. Maka kita menggunakan Streamlit, dan user hanya perlu masukkan teks yang user dapatkan, dan ya udah nanti akan keluar hasilnya. Jadi kalian yang ingin menggunakan, yang merasa di HP kalian ada penipuan, kalian bisa menggunakan ini. Dan sejauh ini saat kami gunakan, menurut kami ya pesan yang diinputkan dan hasilnya menurut kami sesuai. Jadi kesimpulannya yaitu mungkin walaupun datanya kurang, tetapi kayak pesan yang kami inputkan mungkin sederhana, jadi model bisa mengenali lebih baik. Tetapi mungkin jika kita mengirimkan pesan yang lebih kompleks, lebih panjang, mungkin model belum mampu untuk menganalisanya, karena dataset yang kami punya tidak terlalu banyak. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa datanya itu dari bahasa Inggris. Karena data dari teman saya bahasa Indonesia, saya ini terjemahkan dulu menggunakan API dari Google Translate. Jadi kita tinggal import saja, terus terjemahkan satu CSV, satu dataset itu
ya udah, terus dianalisa ya selanjutnya sesuai dengan saya jelaskan tadi. Jadi itu saja penjelasan laporan dari saya, penjelasan dataset, penjelasan modeling, dan penjelasan dari web aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.